Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bertemu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu etika dan sosial dengan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Nugraha dengan NIM 2025 12086. Jadi, pada slide pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian etika. Nah, etika sendiri adalah pedoman tentang bagaimana seseorang bersikap dan bertindak. Suatu tindakan itu bisa dianggap baik maupun buruk, tergantung dari mana sudut pandang kita. Nah, tentunya hal tersebut dapat membuat terjadinya perbedaan sudut pandang. Nah, perbedaan sudut pandang ini bisa membuat ataupun bisa menimbulkan isu-isu etika yang bisa berkembang menjadi sebuah perdebatan dan bahkan bisa memunculkan sikap pro dan kontra dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar etika dalam informasi. Nah, di sini sendiri itu terdapat 4 poin, yaitu ada privacy, hak kepemilikan, akurasi, dan juga loyalitas. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan privacy, di mana privacy sendiri itu adalah hak setiap individu untuk menjaga data pribadinya agar tidak diketahui oleh orang lain. Seperti halnya adalah akun, nomor HP, dan juga alamat. Nah, sebagai contohnya sendiri adalah menyebarkan atau menggunakan foto orang lain itu termasuk melanggar privasi orang lain. Kemudian selanjutnya adalah hak kepemilikan, di mana informasi atau karya pemilik memiliki pemilik yang sah. Jadinya orang lain tidak boleh menggunakan tanpa seizinnya. Sebagai contoh, misalkan kita mengambil artikel dari suatu website dan kita mengklaim bahwa artikel itu kita yang buat. Jadi di sini terjadi yang namanya pelanggaran hak kepemilikan. Nah, selanjutnya ada akurasi, yaitu informasi yang disampaikan atau informasi yang disebarkan harus benar, tepat, dan juga dapat dipercaya. Jadinya tidak boleh menyebarkan berita hoax. Seperti contohnya, menyebarkan berita yang belum jelas informasinya atau belum jelas kebenarannya itu termasuk ke dalam pelanggaran akurasi, dan juga hal tersebut dapat menimbulkan kepanikan di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan orang yang melihat atau mendengarkan berita tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada loyalitas, yaitu tanggung jawab atas penggunaan ataupun pengelolaan informasi. Nah, misalkan terjadi suatu kesalahan informasi, jadi ada pihak yang bertanggung jawab. Seperti contohnya, misalkan admin media sosial yang menyebarkan informasi, ternyata informasinya itu salah. Jadinya admin tersebut itu harus membuat klarifikasi sehingga orang-orang tahu bahwa informasi yang disebarkan sebelumnya itu salah atau tidak benar. Selanjutnya, kita akan membahas terkait hubungan antara isu sosial dan juga etika. Nah, yang pertama itu ada information rights and obligation, di mana setiap individu ataupun organisasi itu memiliki kebebasan dalam menggunakan teknologi dan juga memiliki perlindungan privasi yang sama. Seperti contohnya, pengguna media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook itu bebas mengunggah apapun, entah itu foto ataupun video. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh menggunakan atau mengambil foto atau video milik orang lain, karena hal ini tentunya melanggar dari information right dan juga obligation. Kemudian ada property rights and obligation, di mana perkembangan teknologi itu dapat memudahkan pengadaan ataupun distribusi intelektual, yaitu berwujud perdagangan ataupun hak cipta. Nah, contohnya adalah konten yang ada di YouTube itu biasanya diklip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana dari video yang sebelumnya panjang itu pihak clipper itu dia memotong dan mengambil inti atau hot news dan diupload ulang tanpa seizin dari
penciptanya. Tentunya hal ini itu adalah melanggar property right. Selanjutnya yaitu ada accounting and control, yaitu pengembangan teknologi informasi yang pesat memerlukan regulasi yang ketat. Seperti contohnya adalah kasus kebocoran data pada Tokopedia di tahun 2022, di mana jutaan data dari penggunanya itu bocor. Nah, dari sini Tokopedia itu bertanggung jawab dengan meningkatkan sistem keamanannya. Selanjutnya ada sistem quality, di mana standar kualitas sistem dan data harus diperbarui secara berkala. Nah, contoh kasusnya adalah misalkan pada perbankan itu kan di bank biasanya ada aplikasi mobile, contohnya M-Banking. Nah, M-Banking ini dia bersifat real time, jadi dia bisa mengetahui saldo yang ada di dalam rekening tersebut secara real time. Misalkan terjadi bug aplikasi, saldonya itu dia tiba-tiba menjadi 0, padahal aslinya di dalam rekening itu masih terdapat saldo. Nah, tentunya ini menjadi masalah sistem yang harus segera diatasi oleh pihak dari perbankan tersebut. Selanjutnya ada quality of life, yaitu dengan perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang itu memudahkan setiap orang di berbagai aspek manapun. Tentunya hal ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sebagai contoh dampak positif, aplikasi Zoom itu dapat membantu suatu perusahaan dalam melakukan meeting. Kemudian di sisi lain terdapat dampak negatif, seperti contohnya ketergantungan pada teknologi sekarang, contohnya seperti gadget dan media sosial, itu dapat mengurangi interaksi antar makhluk sosial. Tren teknologi terhadap isu etika. Pertama, kita lihat bahwa kemajuan komputasi yang sangat cepat, bahkan bisa berlipat ganda setiap 18 bulan, membuat banyak sistem menjadi semakin canggih. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan ketergantungan kita pada sistem teknologi. Jika terjadi kesalahan sistem atau kualitas data yang buruk, dampaknya bisa besar, seperti keputusan yang salah atau kerugian bagi perusahaan. Kedua, dengan biaya penyimpanan data yang semakin murah, baik organisasi publik maupun swasta sekarang bisa menyimpan data dalam jumlah yang besar, seperti data karyawan, pelanggan, dan juga konsumen. Ini memang memudahkan operasional, tetapi juga menimbulkan isu etika terkait privasi dan juga keamanan data. Yang ketiga, adanya perkembangan analisis data besar. Ini bisa digunakan untuk meningkatkan layanan, tetapi juga berpotensi melanggar privasi jika data digunakan tanpa izin atau secara tidak etis. Yang keempat, kemajuan internet dan teknologi jaringan membuat akses informasi menjadi sangat mudah dan juga cepat. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data dan pelanggaran kerahasiaan pribadi. Misalnya data pelanggan yang bocor atau digunakan tanpa persetujuan. Secara keseluruhan, teknologi membawa berkah banyak manfaat dan juga efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan etika yang harus diperhatikan, terutama terkait privasi, keamanan data, dan juga tanggung jawab penggunaan informasi. Nah, pada slide ini kita membahas tentang masalah etika dan sosial dalam masyarakat informasi. Seiring dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi digital, muncul berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut nilai, norma, dan juga tanggung jawab sosial. Menurut Richard Mason, ada 4 isu utama dalam etika sistem informasi, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Nah, pertama, privacy. Privacy ini berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran privasi, misalnya perusahaan yang melacak email atau aktivitas pengguna tanpa izin. Hal ini dapat merugikan individu karena data pribadi bisa disalahgunakan. Yang kedua, ada akurasi. Sistem informasi harus mampu menyediakan data yang benar dan juga akurat. Jika terjadi kesalahan data, dampaknya bisa sangat besar. Contohnya ini adalah kesalahan dalam sistem bisa menyebabkan seseorang kehilangan hak, seperti kesalahan data pensiun yang mengakibatkan dana tidak bisa dicairkan. Oleh karena itu, keakuratan informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya, kita masuk ke aspek properti, yaitu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam konteks sistem informasi, properti berarti perlindungan terhadap karya, ide, atau inovasi agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. HAKI sendiri ini memiliki 3 mekanisme utama. Pertama, hak cipta. Hak cipta ini melindungi karya intelektual seperti buku, artikel, musik, atau karya digital lainnya. Artinya, orang lain tidak boleh menyalin atau menyebarkan karya tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Perlindungan ini berlaku cukup lama, yaitu selama pemilik masih hidup hingga 70 tahun setelah meninggal. Lalu yang kedua ada hak paten. Hak paten ini diberikan untuk melindungi penemuan atau inovasi yang baru dan juga bermanfaat. Misalnya teknologi atau produk tertentu dengan adanya paten. Hanya pemiliknya yang berhak menggunakan atau mengembangkan penemuan tersebut dalam jangka waktu sekitar 20 tahun. Yang ketiga ini rahasia perdagangan. Ini berkaitan dengan informasi penting perusahaan yang tidak boleh diketahui publik, seperti resep, strategi bisnis, atau bahan baku perlindungan. Biasanya ini dilakukan melalui kontrak atau juga perjanjian, sehingga pihak yang terlibat wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jadi inti dari properti dalam etika sistem informasi ini adalah memastikan bahwa setiap karya dan inovasi ini dihargai serta dilindungi agar tidak terjadi pencurian atau juga penyalahgunaan. Nama saya Muhammad Fajar Sokani, NIM 2025-12095. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang analisis etika dalam masyarakat informasi. Beberapa cara untuk menganalisis situasi yang menimbulkan nilai etika adalah: yang pertama, menemukan dan menunjukkan faktanya dengan jelas. Jadi kita harus tahu fakta dulu yang sebenarnya. Jangan langsung menilai sesuatu itu tanpa adanya bukti. Sekarang itu dapat terjadi suatu kesalahpahaman. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Pahami dulu masalahnya. Baru kita tentukan konflik atau dilema yang terjadi, serta nilai apa yang terlibat. Yang ketiga, identifikasikan pihak-pihak yang berkepentingan. Kenali pihak terkait, jadi kita lihat siapa saja yang terlibat atau terdapat dalam hal tersebut. Yang keempat, identifikasi keputusan yang beralasan kuat yang dapat Anda ambil. Jadi kita harus ambil keputusan yang tepat. Kita harus memilih keputusan yang punya alasan yang kuat. Dan yang kelima, tentukan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan yang Anda ambil. Nah, jadi kita harus memikirkan apa dampak dari akibatnya. Kita harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang bakal kita ambil. Nah, jadi intinya, sebelum mengambil keputusan, kita harus berpikir secara etis dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode etik dalam sistem informasi. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Hal ini mencakup hal-hal seperti email karyawan dan kebebasan pribadi di internet, pengawasan di tempat kerja, perlakuan data perusahaan, dan kebijakan. Ini berkaitan dengan privasi seperti email karyawan dan data pribadi, jadi data tidak boleh disalahgunakan. Dan selanjutnya, hak kepemilikan dan kewajiban. Mencakupkan hal-hal seperti hak cipta perangkat lunak, lisensi perangkat lunak, kepemilikan fasilitas, dan data perusahaan. Kepemilikan perangkat lunak yang dibuat oleh karyawan di perangkat keras perusahaan, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan hubungan dengan pihak ketiga. Ini tentang kepemilikan seperti software dan data perusahaan. Kita harus menghargai hak cipta dan tidak boleh membajak. Jadi dalam sistem informasi kita harus menghormati privasi dan kepemilikan orang lain. Ada pertanggungjawaban dan kendali. Kode etik dalam sistem informasi harus diterapkan dengan memperhatikan hak individu, kepemilikan, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Manajemen wajib menetapkan audit dan pengendalian sistem, serta memastikan adanya dokumen yang menjelaskan tanggung jawab hukum perusahaan dan pelaksanaan terkait kualitas sistem. Perusahaan harus memastikan sistem berjalan dengan baik, aman, dan aturan yang jelas. Jadi tidak boleh dengan asal-asalan. Dan yang terakhir, kualitas hidup. Kode etik harus menyatakan bahwa tujuan sistem adalah untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan pelanggan dengan mencapai level tertinggi dengan rancangan alur kerja pekerjaan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik di dalamnya.
maka hasilnya adalah kualitas produk, layanan pelanggan, kepuasan karyawan, dan martabat manusia mempunyai ergonomik yang baik. Jadi tujuan teknologi itu bukan hanya efisiensi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup karyawan dan penggunanya. Jadi teknologi harus bermanfaat. Jadi teknologi itu dia bisa bermanfaat dan merugikan manusia, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi kita harus menggunakan teknologi dengan hal-hal yang baik dan positif, jangan yang negatif gitu. Kesimpulannya, etika dalam sistem informasi sangat penting agar teknologi yang kita gunakan secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kita kelompok 4. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa di chat pribadi atau gimana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.